لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwah fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, keluarga sejuk NH yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membicarakan surat At-Tin, satu surat pendek yang menjelaskan tentang kedirian kita. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya adalah kita diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna, baik secara jasmani dan secara ruhani. Karena itu kalau kita menggunakan semua potensi yang kita miliki ini, maka kita akan mencapai derajat sebaik-baiknya yang disebut Al-Quran sebagai ahsanu taqwim. Akan tetapi kalau kita tidak memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat jasmaniyah dan apalagi yang bersifat ruhaniyah, maka kita tidak akan mendapatkan capaian yang paling tertinggi, tapi justru kita mendapatkan capaian yang paling terendah, the lowest of the low, namanya asfala safilin. Karena itu surat At-Tin ini mestinya memberikan penguatan kepada kita bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus kita rawat, kita jaga, kita sungguh-sungguh kita gunakan dengan maksimal, sehingga nanti kalaupun di usia kita sudah sangat sepuh, mungkin pikun, tapi kalau kita tetap dalam keadaan iman dan beramal saleh, maka semuanya tetap dicatat sebagai sebuah kebaikan oleh Allah SWT. Kira-kira itu nanti yang akan kita bicarakan. Kita mulai saja karena untuk menghemat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat ini diawali dengan 4 sumpah ya. Ada 2 sumpah dengan menggunakan nama buah, 2 sumpah dengan menggunakan letak ya, atau tempat ya. 1 buah tin, 2 buah zaitun, yang ketiga tempat namanya Gunung Sinai atau Tur Sinai, yang atau Saina, bisa di Sinin atau Saina, namanya 2 ya, Tur Sinin atau Tur Saina, dua-duanya ada dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga namanya, yang keempat Baladil Amin, yaitu Makkah ya, yaitu Makkah. Sumpahnya 4. Jawabul qasamnya yang mau ditegaskan oleh Allah dengan sumpah ini adalah laqad khalaqnal insan, sungguh kami ciptakan manusia, ahsanu taqwim, khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling terbaik, atau dalam fashion atau upright fashion ya. Nanti kita bahas lebih detail. Oke, kita lihat dulu sumpah ini. Saya tidak bosan mengulang-ulang, kalau kita mendapati sumpah di dalam Al-Quran, caranya adalah hubungkan antara sumpahnya dengan sumpahnya dengan jawabul qasam. Berarti jawabul qasamnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna ini dihubungkan kemana? Keempat yang di atas tadi, 2 buah sama 2 tempat. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang menarik 4 ini ya, 1 buah tin, 2 buah zaitun, 3 buah Gunung Tursina, yang keempat Baladil Amin, kota yang aman. 4-empatnya ini kita tidak mendapatkan interpretasi yang benar-benar clear dari Rasulullah SAW. Karena itu jika ada ayat yang kita tidak dapatkan interpretasi yang paling clear dari Rasulullah SAW, karena itu menimbulkan perbedaan. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan demi buah tin, demi buah zaitun, demi Gunung Tursina, demi kota yang aman. Apa ini semuanya ini? Nah, apa yang dimaksudkan dengan buah tin itu? Apakah benar-benar buah tin atau yang lain? Apa yang dimaksud dengan zaitun? Kenapa Allah tidak sumpah demi mangga atau pepaya misalnya ya? Kita lihat dulu buah tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Saya
cerita yang ada minimal ya, ada beberapa poin. Nanti saya ngawali dari yang paling modern sendiri. Tafsir kaum modern ya menyatakan hal yang menarik. Surat At-Tin ini dianggap sebagai surat yang mendukung teori Darwin. Nah, masa Ustadz ini ya. Oke. Teori Darwin itu berangkat dengan asumsi bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini, makhluk ini, awalnya berasal dari satu spesies ya, atau berasal dari satu kesatuan. Ya, karena itu ada teorinya dari air, terus muncul ikan muncul mamalia terus mama lemon, mamalia terus ya nanti jadi burung, jadi hewan, terus mulai hewannya berkembang, mulai jadi yang jenis monyet-monyetan, gorila, terus Homo sapien, habis itu baru jadi manusia. Jadi prosesnya panjang, tapi kalau kita urut, semua makhluk itu sesungguhnya asalnya satu. Karena tidak ada sesuatu di alam dunia ini yang berdiri sendiri dalam teori Darwin itu. Semua berhubungan satu sama lain. Tapi dia makin sempurna begitu. Ya. Jadi kalau ditelisik, dari mana ya ceritanya mamalia? Oh, itu dulu dari ikan. Ya, ikan yang ada di air, kemudian keluar dari airnya, terus menjadi mamalia. Berapa lama itu? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Tapi dalam teori Darwin itu, sebagian umat Islam itu terpecah menjadi dua untuk melihat teori Darwin. Memang yang umum menolak teori Darwin. Ada kelompok umat Islam yang menerima teori Darwin. Lah, saya sekarang kepingin nunjukin yang menerima teori Darwin. Ustadz, kalau saya bagaimana? Menerima tidak menerima teori Darwin tidak ada hubungannya dengan iman. Ya, sampai nerima boleh, tidak menerima boleh. Asalkan jangan ganggu iman. Ya, teori itu kalau sudah kuat maka dia tidak akan dipertanyakan. Darwin itu sampai detik hari ini masih dipertanyakan antara kelompok yang pro sama yang tidak pro. Oke, saya melihatkan dulu bagaimana kok ada orang berpikiran begini. Karena dalam Al-Quran Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan segala sesuatu dari apa? Dari air. Ya, jadi asumsinya segala sesuatu itu awalnya berasal dari air. Ini bagi kelompok yang mendukung Darwin, ini awalnya dari situ. Oke, terus apa hubungannya dengan tin? Sebentar. Ya. Lah, yang menarik, menurut penelitian, asal-usul manusia ini, pertama kali, manusia pertama di dunia ini, the first human itu maksudnya orang yang sudah berdiri dengan, biasanya disebut dengan bipedal, dengan dua kaki. Awalnya itu 4 pedalnya ya, dengan 4 tangan, seperti monyet, terus kan masih 4 ya, kaki 2 sama ini. Terus habisnya berdiri tegak, upright namanya, berdiri tegak dengan 2 kaki sudah. Lah, kapan awalnya perubahan dari Homo sapien terus sampai jadi yang namanya manusia jenisnya? Jadi sampean jangan merasa begini, masa kita ini dari kera, bukan begitu sebenarnya maknanya itu. Sebenarnya kita kalau dari Darwin semuanya, misalnya saya tanya, air mani kita dari mana? Ya dari makan, yang kita makan. Ono jambune, ya toh? Ono weduse, ono ayame, ono mipang site, ada semuanya toh. Apa yang dimakan oleh bapakmu dia jadi sperm. Apa yang dimakan oleh ibumu dia jadi ovum. Dan kalau kita pikir kan berarti ya semuanya ada unsur dari semuanya itu. Kira-kira begitulah untuk sederhananya, untuk mikir. Ya, oke. Saya tidak mau terlalu jauh, cuman melihatkan. Menarik ada orang yang membawa ini bahkan ke salah satu dianggap sebagai Allah menceritakan teori Darwin dengan sangat singkat. Yang dipelajari oleh orang lama itu di squeeze oleh Al-Quran hanya dengan kalimat watini wazaitun. Nanti kita lihat dulu, oke? Manusia pertama itu ada di Afrika sana. Ini sepakat sudah semua pakar antropologi ya dan biologi meyakini bahwa memang the first human awalnya dari Afrika. Dan memang awalnya kita ini orang Afrika.
kemudian pindah kemana-mana karena pindah ke sana Eropa, ke Afrika sana, lama jarang matahari jadi putih, ya. Terus dan seterusnya lah. Kira-kira awalnya dari Afrika. Kemudian ditelisik, kira-kira mana di Afrika yang paling tepat itu. Dan ditemukan fosil yang bisa diperkirakan menjadi manusia paling awal di mana? Ethiopia, Habasyah. Nah, usianya berapa? Orang sudah memperkirakan manusia pertama itu hidup di bumi usianya 1,5 juta tahun yang lalu. Berapa? 1,5 juta tahun yang lalu. Sampean sik dadi ondur-ondur ya. Belum ada, orang tuanya aja belum ada. Oke, 1,5 juta tahun yang lalu. Oke, sekarang tahun 2013 di Prancis sana ada penelitian tentang kira-kira apa makanan orang pertama dulu manusia. Dan yang menarik, yang diperkirakan menjadi makanan manusia pertama kali itu adalah buah tin. Karena buah tin itu komposisinya sangat istimewa. Dan kalau orang mengkonsumsi itu, maka dulu makhluk awalnya ya, dari Homo sapiens sampai ke itu, nanti menjadi manusia itu karena itu akan mempercepat pertumbuhan brain, otak kita itu. Dan yang menarik, peneliti Perancis itu sama Australia kalau saya tidak keliru, dia berhasil menemukan cabang pohon tin yang diperkirakan usianya 1,5 juta tahun yang lalu. Dan dicari di mana paling banyak diperkirakan di alam semesta ini dulu, di dunia ini. Yang paling endemik, paling banyak buah tin. Tebak di mana? This is Afrika, di Afrika ya. Sekarang matching berarti, wow. Berarti 1.501,5 juta tahun yang lalu dan tempatnya di Afrika. Bagi pendukung Darwin, Allah itu mau bilang bahwa ya kalau kita ini tafsir modern ya, nanti baru kita bawa ke tafsir yang maksur ya. Kita lihat dulu, saya ingin menunjukkan dulu buat intermezzo ya. Jadi 1,5 juta tahun yang lalu itu berarti ketika Allah menyebut At-Tin, Allah menyebut manusia pertama, yaitu ketika mereka mengkonsumsi buah tin. Di mana lokasinya? Di Ethiopia. At-Tin berarti merujuk ke sana. Datanya 1,5 juta tahun yang lalu. Wa zaitun. Dan yang menarik, zaitun itu diperkirakan usianya jauh lebih tua lagi dari tin. Kira-kira saya lupa, 3,5 kalau saya tidak keliru, 3,5 miliar atau 3,5 juta tahun yang lalu, lupa saya. Lah, itu diperkirakan awal munculnya Homo sapiens atau apalah, makhluk yang sudah nanti menjadi keluarga besar kita. Ya, seperti kera, simpanse, gitu-gitulah. Jadi, kalau kita ngomong Darwinism, berarti Allah itu mau mensamarikan dari awal rumpun manusia itu kira-kira 3,5 juta tahun yang lalu. Terus begitu 1,5 juta tahun sudah sempurna menjadi manusia. Di mana? Afrika, di tempatnya tin. Waturi sinin berbeda dengan kebanyakan tadi tafsir yang klasik. Orang-orang modern mencari Tursinin itu di mana? Yang menarik di Afrika itu ternyata ada gunung tua namanya Sinyin. Sekarang disebut dengan Choke Mountain. Tulisannya Choke ya, Choke Mountain sekarang. Dulu namanya Sinyin. Sehingga kemudian para penafsir kontemporer merujuk bahwa Nabi Adam itu awalnya begitu turun dari bumi, itu turun dari surga, diletakkan di situ. Namanya di Sinyin, ya. Tapi tidak berada di Tursina, ya. Seperti dugaan para ahli tafsir klasik, tapi dia dianggap berada di Ethiopia. Namanya kalau sekarang Choke Mountain. Dan kalau dilihat lokasinya, sangat memungkinkan sekali untuk orang bisa hidup. Wallahu a'lam. Kayak apa itu? Tapi tafsir modern menarik. Bahkan dia bisa menunjukkan watini wa zaitun. Sekarang kita hubungkan, kenapa Ustadz? Orang modern kok nafsirin ke sana? Karena ada kalimat ahsanu
Takwim. Takwim itu dari kata koma. Koma artinya apa? Iqamah. Qiyaman. Apa artinya? Berdiri tegak. Ketika Allah menyatakan ahsanu takwim, makhluk yang berdiri tegak. Wow, berarti ini manusia, gitu ya, orang modern. Ya. Bisa percaya, bisa enggak? Wah, enggak apa-apa aja, itu sekedar untuk pengetahuan. Tapi Anda jangan, maksudnya Quran pasti ini, enggak boleh. Wong ini orang mencoba memahami dari perspektif sains. Ya. Boleh benar, boleh enggak. Itu ice breaking kita. Sekarang kita masuk ke ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini. Demi pohon tin atau buah tin. Oke. Yang pertama, ada kira-kira ada 5 pendapat ya tentang apa maknanya 4 sumpah ini. Pendapat yang pertama, at-tin di sini adalah buah yang dimakan. Allazi yu'kal. Ini satu, jadi buah tin. Buah tin itu kita sekarang sudah mulai banyak ya di Indonesia orang nanam buah tin, tapi saya tidak tahu suka enggak orang Indonesia. Ya. Kalau kita beli yang kering, itu biasanya sudah dicampur sama madu. Tapi kalau yang asli sebenarnya yang manis enak. Ya. Kalau udah matang, masukin kulkas agak dingin-dingin, dimakan, juicy. Ya. Juicy. Ya. Oke, tin itu kata Nabi Muhammad SAW, kuluhu, makanlah oleh kalian tin. Falau kultu, kalau aku boleh berkata, kata Nabi, fakhitatun nazala, kata Rasulullah, buah yang diturunkan dari surga ke dunia, contohnya itu buah surga yang ada di dunia, contohnya ya tin itulah, kata Nabi. Untuk melukiskan. Kenapa kata Nabi? Karena buah di surga itu semuanya bisa dimakan. Tin semuanya dimakan. Ya, karena buah tin itu kan kayak tomat toh, isinya kecil-kecil. Kalau kita makan buah tin semua dimakan, tidak ada yang tersisa. Ya, ndak kulitnya dikelupas, semuanya langsung entek wis, ya. Tapi buah yang lain kita masih harus membuang isi. Jeruk dibuang isinya. Anggur ada yang masih membuang isinya, ya. Macam-macam. Salak apa maneh, ya. Ya. Harus buang isinya, ya. Durian yang enak sekalipun ya buang isinya, ya. Ndak dibuang, mendol di sini semuanya. Kata Nabi, tin itu karena tin itu disebut di dalam hadis. Kata Nabi, itu salah satu contoh buah surga. Nanti buah surga begitu, rek. Ya. Kira-kira yo opo terus ya. Durene surga, ndak ada isinya nanti. Ya. Sampai ndak perlu ngelamut. Ya. Habis ini bikin durian semuanya. Ya. Oke, itu kata Rasulullah SAW. Jadi tin yang pertama adalah merujuk kepada bendanya atau buahnya. Oke. Sementara zaitun juga merujuk kepada bendanya. Tapi orang Arab dulu zaitun kalau yang tin itu buah yang dimakan, kalau yang zaitun itu alladzi yu'sar yang diperas, yang di squeeze, yang dibikin minyaknya. Jadi zaitun memang bisa dibikin minyak dan dibikin makan. Ya. Saya tidak tahu orang sini suka zaitun atau enggak. Ya. Mereka biasanya dicampur, diasinin dulu, ya jadi asinan. Kita ini cuma makan zaitun saat beli pizza, ya baru makan zaitun. Yang ada hitam-hitam itu yang sudah diasinin. Ya. Biasanya ada di pizza. Ya. Orang kita jarang makan zaitun. Ya. Orang Arab itu dulu orang Arab bahkan kalau tidak ada zaitun tidak makan dia. Ya. Jadi kayak sambelnya kita lah, apalagi dibikin minyak, roti dicocol sama minyak zaitun mereka sudah makan. Ya. Jadi mereka sangat tergantung kepada zaitun. Ya. Karena itu seperti kayak Israel, Palestina, Turki, Yunani, Greek ya, itu orang Libanon, itu semuanya pengkonsumsi orang Arab lah secara umum itu pengkonsumsi zaitun. Ya. Kita enggak, kita mentimun bukan zaitun kita ya, jadi lalapannya kita. Ya. Bagi yang suka bagus ya zaitun. Ya, oke. Kita hanya mengkonsumsi minyaknya rata-rata ya,
minyak zaitun kita konsumsi, tapi kalau buah kita jarang memakannya. Ya. Bagus. Saya tidak tahu apakah hidup juga di Indonesia zaitun. Kalau tin sudah banyak, ya tin sudah banyak. Zaitun saya nggak tahu. Mungkin sudah bisa dihidupkan. Ya. Lah bedanya adalah kalau tin itu disebut di dalam hadis, zaitun disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah mengelevate, meninggikan pohon zaitun dengan menjadikannya sebagai permisalan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin la akhirih, ya. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Seperti pohon zaitun Al-Qur'an, ya. Zaitun itu saking hebatnya bahkan, ya karena dia dibikin minyak yang paling murni itu memang zaitun. Dan bahkan nama minyak sendiri dalam bahasa Arab juga diderivasikan dari kata zaitun. Apa minyak bahasa Arabnya? Zait, ya, zait, dari zaitun itu. Ya, karena itu adalah the purest oil. Jadi yang paling murni sebenarnya memang. Ya. Bagus kalau zaitun, ya. Diminum aja tidak apa-apa, ya, zaitun, ya. Oke, itu zaitun. Jadi pertama dirujukkan kepada apa? Dua ini buah. Oke. Yang keberatan kemudian kata dia ini sekuennya nggak nyambung karena habis buah-buah, habis itu tempat-tempat. Biasanya di dalam Al-Quran kalau ngomong buah semuanya, kalau ngomong tempat-tempat semuanya. Karena itu pendapat yang kedua, meskipun menyebut nama buah, tapi yang sesungguhnya tidak disebutkan adalah bukan buahnya itu sendiri, tapi manabit, tempat tumbuhnya. Jadi meskipun Allah bersumpah demi tin, tapi maksudnya demi tempat yang banyak tumbuh buah tin. Manabitut tin sama manabituz zaitun, ya, tempatnya pohon tin dan pohon zaitun. Di mana tempat yang paling banyak pohon tin sama pohon zaitun? Pohon tin banyaknya di daerah Syria, di Damaskus. Ya, nanti masuk juga ke Israel, juga kena Syam lah yang paling banyak. Oke. Dan zaitun tempat yang paling banyak tempatnya di Baitul Maqdis. Ya, di tempatnya Nabi Isa alaihissalam, zaitun. Jadi kalau tin banyaknya di Damaskus, satunya zaitun banyaknya di Baitul Maqdis. Ada juga yang menyatakan tin itu termasuk juga di Turki, ya, juga banyak. Kenapa? Karena nanti ada yang menafsiri tin itu, yang ketiga sekarang, tidak kepada tempat tumbuhnya, tapi kepada apa yang diasosiasikan kepada buah tin sama buah zaitun. Yaitu tin maksudnya adalah tempat perahunya Nabi Nuh landed. Ya, di perahunya Nabi Nuh yaitu Maun Judi, di pohon judi, ya, nggak ada ngek, nggak ada, judi saja, ya. Di pohon judi itu, di gunung judi itu perahunya Nabi Nuh landingnya di situ dulu. Sekarang diperkirakan memang itu daerah perbatasan Turki sama mana lah, ya. Jadi sana, dan memang banyak tinnya. Sehingga yang kedua merujuk kepada itu tempatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga yang menyatakan bahwa yang banyak juga selain di Damaskus di Irak. Sehingga merujukkan kepada itu tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim orang Irak, orang Babilonia. Zaitun sepakat memang tempatnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis. Ya. Sampai sekarang, bahkan kalau Anda baca Injil Lukas, itu ada kisahnya Yesus yang naik ke Zaitun, ya, ke Gunung Zaitun. Karena memang Zaitun sangat, bahkan ada salah satu nama gunung yang dirujukkan dengan Zaitun di Palestina, yaitu Gunung Zaitun dulu saat Nabi Isa alaihissalam. Oke, yang ketiga jadi dikaitkan kepada nama gunung. Jadi yang satu disebut Gunung Zaitun, gunungnya Nabi Nuh alaihissalam. Terakhir dirujukkan kepada Nabi. Jadi satu, tin berarti
Apa? Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau ini berada di tempat yang paling banyak buah tinnya. Sementara zaitun dirujukkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Isa berada di tempat yang paling banyak zaitunnya. Turisin ya dirujukkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena memang Nabi Musa pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diajak berbicara langsung di tempat yang namanya Turisin dan Tur Saina. Yang menarik di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan Turisin ini ada ayat yang menarik. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu juga menggunakan istilah Turisaina selain Turisin. Menariknya di dalam ajaran kitabnya orang-orang Yahudi ya Turisin itu ternyata memang orang skolarnya Yahudi, para rabe-rabe itu kalau menyebut gunung Tursina itu memang di dalam ajaran mereka bisa dipanggil dengan dua sebutan. Bisa disebut dengan Turisinin atau boleh disebut dengan Tursaina. Yang menarik, dua-duanya itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Apa maksudnya? Bagi orang yang ahli dalam kitab Taurat, ketika Al-Quran atau Rasulullah SAW menyebut gunung Tursinin sama Tursaina, itu memojokkan mereka. Dari mana ya Muhammad kok bisa tahu? Yang bisa membaca benar bahwa gunung itu bisa dibaca dengan dua istilah, Turisinin sama Tursaina, hanyalah apa? Pembesar-pembesar agama Yahudi. Ini Muhammad dari mana ini? Dan itu membingungkan bagi orang-orang ahli kitab. Dari mana Nabi Muhammad bisa tahu itu? Aksesnya dari mana itu? Itu menariknya Al-Quranul Karim. Dan dua-duanya dipakai oleh Al-Quran. Quran menggunakan Turisinin dan juga menggunakan Tursaina. Oke. Apa Tur itu? Tur itu dalam Ibrani sebenarnya adalah gunung yang sangat hijau. Kalau banyak gunung yang banyak hijau, greeny dia, namanya Tur. Jadi gunung Sinai yang sangat hijau, Turisinin, gitu maksudnya. Ya, gunung yang sangat hijau, namanya Turisinin. Oke. Dan itu tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Terakhir sekarang, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman. Apa ini? Makkahul Mukarramah. Dari mana kita bisa merujukkan ke Mekah? Dari doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doa 2 kali tentang tanah Mekah ya. Yang pertama, Nabi Hajar sama Ismail masih di sini. Di tempat namanya Bakkah, nggak ada orang, nggak ada siapapun, belum jadi, jangankan negeri, desa aja belum masih. Cuman ada Hajar dan Ismail alaihissalam. Ayahnya Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana Rabbij'al hadza baladan. Ingat-ingat, ada alnya. Kalau ngafalin diingat-ingat ya. Rabbi di surat Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan, bukan hadzal balad, salah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan tempat ini menjadi negeri ya Allah. Satu, mintanya apa berarti? Minta Bakkah dirubah menjadi negeri, menjadi balad. Kalau balad berarti apa? Nanti ada pemimpinnya, ada kehidupannya menjadi negeri seperti negara Indonesia. Kira-kira kayak beginilah Nabi Ibrahim zaman Mojopahit. Terus berdoa ke Jawa sini, ya Allah jadikanlah tempat ini menjadi negara, lah gitu. Nanti dikabulkan tahun berapa? 45, lah kira-kira begitulah. Begitu jadi negara. Dulu begitu. Nabi Ibrahim itu berdoa, bayangin ya, satu orang itu berdoa. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan. Jadikan negeri ya Allah, tidak cukup negeri saja, tapi jadikan dia negeri yang aman. Di tempat yang lain lagi, nanti Ibrahim berdoa lagi, tapi sekarang ada al. Ya, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Sekarang sudah jadi negeri. Ya Allah, jadikan negeri ini ya Allah
Ya, sudah ada ini negerinya sekarang, aminan. Ya, yang aman. Jadi Nabi Ibrahim doa sebelum adanya negeri dan doa setelah adanya negeri. Nah, karena itu pernyataan Rabbi ij'al hadza baladan aminan itu merujuk kepada kota Makkah, kota tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kalau kita pikirkan ada pendapat yang aneh lagi di kalangan para ulama. Kalau kita buka tafsir Mahasinut Ta'wil dari Imam Al-Qasimi, orang Libanon itu, dalam tafsir Mahasinut Ta'wil ada juga yang menafsiri tin itu dengan pohon Buddha, pohonnya Mu'assisud Diyanah Al-Budiyah, ya. Pohon Buddha, pohon Bodhi, ya. Dulu kan Buddha itu digambarkan mendapatkan pencerahan dengan cara tirakat di bawah pohon Bodhi itu yang kemudian disebut dengan Buddha Siddhartha Gautama. Katanya Imam Qasimi menyatakan bahwa di Mahasinut Ta'wil dinyatakan bahwa mungkin saja Buddha itu dulu adalah nabi, tetapi sebagaimana ajaran Nasrani saja yang kemudian awalnya ajaran tauhid kemudian berubah menjadi trinitas misalnya, Buddha juga begitu. Dulu ajarannya mungkin adalah tauhid dan kemudian mengalami perubahan-perubahan justru oleh pengikutnya misalnya. Wallahu a'lam. Itu semuanya berkenaan. Tapi yang mana yang pendapat paling kuat Ustadz? Ya ini. Jadi tin merujuk kepada siapa? Ibrahim dan Nuh alaihi wassalam. Zaitun merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Tursina merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Hadzal baladil amin merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul ada berapa yang wajib kita ketahui? 25 nabi. Ada berapa nabi yang paling istimewa dari 25 nabi itu? 5. Seakan-akan Allah bersumpah dengan 5 nabi ini. Ya. Dulu saya masih SD ngafalkannya minim gitu dulu ngafalkannya zaman saya SD ya. Minim. Wah, jadi ngafalkannya Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Minim gitu ngafalkannya. Zaman saya SD, saya masih ingat ya. Zaman sekarang itu yang disebut dengan ulul azmi. Ya. Jadi itulah nabi-nabi yang paling terhebat. Sekarang saya tanya, dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, manusia ini, siapa pangkat, apakah yang paling dekat sendiri kepada Allah SWT? Rasul, ya. Nggak ada orang paling dekat kepada Allah melebihi Rasul, ya. Jadi kalau diurut, ya nanti ya dari hamba biasa terus sampailah Ustadz Kiai, terus wali-wali terus sampai jadi tabi'in, sahabat, nabi, setelah nabi Rasul. Jadi paling tertinggi orang yang dekat kepada Allah adalah Rasul. Jumlahnya ada 120, semuanya ada 124-an ribu. Tapi yang kita ketahui hanya 25 orang. Dari 25 orang yang paling terhebat ada 5 saja. Dari 5 itu yang paling hebat sendiri adalah Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bikin hierarki yang paling top sendiri Nabi Muhammad. Di bawahnya Nabi Muhammad 5 nabi ini. Nah, lihat ayat ini bicara tentang siapa? Tentang penciptaan kita. Yang saya sebutkan tadi, yang disebut Al-Quran sebagai yang paling terbaik. Maka cara menghubungkannya, sekarang kelihatan tidak hubungannya. Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya penciptaan, rupa, sebaik-baiknya kombinasi ya, yang paling seimbang. Jadi kalau mau bukti konkretnya bahwa manusia itu kalau mengaktualisasikan, memaksimalkan potensinya dengan secara maksimal, lihatlah kepada 5 orang ini. Lihatlah kepada Nabi Nuh, lihatlah kepada Nabi Ibrahim, lihatlah kepada Nabi Isa, lihatlah kepada Nabi Musa, lihatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau inilah contoh paling nyata dari ahsanu taqwim. Gitu. Nanti kalau kepingin contoh
apa namanya asfala safilin, banyak contohnya ya. Tidak perlu disebut oleh Al-Quran, sudah banyak, kita sudah dapat di dalam Al-Quranul Karim. Ada Haman, ya, ada Qarun, ada Abu Jahal, ya, ada Fir'aun, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi manusia itu menarik, bisa sampai derajat yang paling mulia sendiri, dan juga bisa sampai di derajat yang paling serendah-rendahnya. Bisa the highest of the high, dan the lowest of the low. Jadi seakan-akan Allah bersumpah dengan ini, dengan 5 ini, 5 agama besar kita, ya, yang sekarang ada ini, agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam. Ya, kalau Anda menerima itu tin sebagai pohonnya Nabi Buddha, sebagai Buddha berarti juga Buddha, ya. Tapi yang jumhur boten, hanya 5 nabi itu. Jadi Allah bersumpah dengan ini, seakan-akan Allah bersumpah dengan demi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan redaksi wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin, wa hadzal baladil amin. Apa sumpahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, terakhir. Ada juga Imam Qasim lagi Qasimi, ya, di Mahasinut Ta'wil, menarik. Beliau mengaitkan, mengutip pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal Masih, ya, bukunya Ibnu Taimiyah, yang menjelaskan bahwa ayat ini At-Tin sampai Baladil Amin sesungguhnya memang menjelaskan perjalanan agama ini. Karena ada ayat yang menarik di dalam Injil, ya. Tapi saya tidak, di dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama atau Taurat, tapi saya tidak dapat Indonesianya, ya, karena saya baca di kitab, saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa bunyinya. Tapi begini bunyinya dalam redaksi Arab. Tajallallah min turi Saina wa asyraqa ahsana mana terusannya ini? Wa ahsana min sa'ir ardil wa ahsana min sa'ir wasta'lana min jabal Faran. Ya. Nanti kalau mau cari ayat berapa dan segala macamnya, ketik aja di Google Bukit Paran, ya. Bukit Paran, nanti ketemu kalau ayat Injilnya. Saya belum sempat ngecek, tapi bunyi ayatnya begini kalau dalam bahasa Arab, ya. Allah itu bermanifestasi, ya, di Gunung Tursina, dan kemudian muncul syuruk, ya, seperti, ya, muncul ke permukaan, ya, muncul gitulah di Sa'ir, dan menjadi jelas, ya, weleh-weleh di Gunung Paran. Jadi seakan-akan Allah mau menjelaskan periode 3 nabi. Yang pertama, Allah muncul kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai dengan menyatakan, Inni ana rabbuk, sungguh aku ini Rabbmu, fakhla'na alaik, copot kedua sandalmu. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya, fa'budni, sembahlah aku. Di mana Allah itu bertajalli, tentu bukan Allah, ada lapisan nur-nurnya, ya, karena tidak sanggup Nabi Musa melihat langsung jahrotan, ya, tidak bisa, ya. Di Gunung Tursina, jelas belum jelas, karena itu digambarkan seperti cahaya subuh, ya, masih awal fajar. Jadi agama itu berevolusi, ya, yang dibawa oleh para anbiya ini. Seakan-akan zamannya Nabi Musa itu baru fajar untuk menerangi kegelapan. Oke. Nabi Isa alaihissalam digambarkan wa asyraqa min Sa'ir. Sa'ir itu adalah daerah sebuah di min ardil jalil, ya, biqurbah Nasirah, yang dekat dengan tempat namanya Nasirah di Palestina, atau Nazaret, ya, Nasiratun bahasa sananya Nazaret, karena itu disebut dengan Isa Nazaret, ya, Yesus Nazaret, ya, karena penganutnya kemudian disebut dengan Nasrani, begitu, karena Nabi Isa berasal dari daerah namanya Nasirah, makanya orangnya disebut dengan Nasrani, gitu. Oke. Oke. Jadi lambangnya kalau Nabi Isa alaihissalam itu digambarkan seperti waktu pagi itu, syuruk, ya, seperti waktu duhala.
Kapan nanti gilang gemilangannya? Ini prediksi ya di dalam perjanjian lama, bahwa nanti cahayanya Allah itu muncul pertama kali di Gunung Tursina, kemudian mulai makin membesar di Palestina, yaitu di Nabi Isa, dan nanti gilang gemilang ya seperti jam 12 siang ista'lana makin kelihatan di Gunung Paran. Sebenarnya kalau orang Kristen itu jujur, mereka tidak mesti masuk Islam, tapi mereka mengalihkan ini apa Paran. Padahal kalau sampean cek di Google Paran, kasih aja Mount Paran, nanti lah merujuk ke Saudi Arabia. Tapi maknanya dia, ini bukan Nabi Muhammad, maksudnya macam-macam, ya, macam-macam. Padahal sudah clear itu. Ibnu Taimiyah makanya menyatakan, kata dia, sebenarnya awalnya tidak ada perbedaan antara orang ahli kitab dengan orang-orang dulu yang menyatakan memang Paran itu ada di Madinah. Kenapa? Karena ada ayat di dalam ajaran Bible yang juga menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan Ismail ke Gunung Paran. Jadi matching nanti di dalam kitab Injil sendiri menyatakan bahwa cahayanya Allah yang gilang gemilang itu nanti akan sangat kelihatan jelas dan clear di Gunung Paran, yaitu saat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang diingkari kemudian. Nah, Mahasinut Ta'wil menggunakan ayat Bible ini juga untuk menguatkan pemaknaan watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Ustadz, boleh enggak Ustadz menggunakan data ayat-ayat yang ada di Bible untuk memperkuat penafsiran? Boleh, tapi dia bagian yang paling lemah, ya. Jadi kalau kita menafsiri Quran itu, yang paling baik tafsir Quran dengan Quran, baru tafsir Quran dengan hadis yang sahih, tafsir Quran dengan pendapat maksur dari kalangan para sahabat tabi'in, tafsir Quran dari aspek kebahasaan, sebagaimana bahasanya orang Arab klasik, baru nanti dengan menggunakan yang lain, mau sains, mau dan segala macam, itu data pendukung yang lain untuk nguatin sains. Untuk kasus yang kayak begini, kita bisa pakai semuanya, karena memang kita tidak dapati single. Tapi prinsip kita, kalau ada perbedaan, carilah yang jumhur, karena itu yang jauh lebih aman. Ya, saya kira sudah cukup untuk watini wa zaitun wa turisin wa hadal baladil amin. Kita masuk sekarang ke intinya apa yang dimaksud dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh kata Allah, diawali dengan penguatan dua, laqad, sungguh-sungguh, khalaqna, kami menciptakan al-insan, masing-masing kita ini, kita semuanya tanpa terkecuali, mau laki mau perempuan, mau kecil mau dewasa, siapapun yang pernah hidup di dunia ini, semuanya kata Allah, aku ciptakan fi ahsan taqwim, dalam bentuk yang paling terbaik. Kita lihat dulu kata takwim ya. Takwim itu satu, kita lihat secara bahasa dulu. Takwim dari kata qoma, yakumu, takwim. Takwim dari qawwama ya. Dari kata qawwama nanti jadi takwim ya. Kaffara, jangan yakfuru ya. Kaffara yukaffir ya. Jadi takfir nanti masdarnya ya. Jadi ini takwim. Ahsanu takwim. Takwim berarti tegak lurus kayak gini, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, dia posisinya balance, upright, gini namanya takwim. Manusia itu kenapa kok disebut sebagai ahsan, yang paling terbaik? Apanya? Takwimnya. Kenapa? Karena dia ini yang balance, tegak lurus, tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, pas. Kita lihat apanya, semuanya. Misalnya kita ini dikasih macam-macam oleh Allah, ya. Ada nafsu, ada intelek, tapi balance semuanya itu. Kalau kita manfaatin secara balance, bagus. Ya, semuanya. Anda tidak punya nafsu, ya tidak nikah-nikah kamu kalau tidak punya nafsu. Tidak bisa ngapa-ngapain, hidup di dunia ini habis kalau tidak ada nafsu. Ya, kerjaan males, nah, macam-macam lah, tidak ada. Memang harus ada nafsu, ya. Tapi tidak boleh ini menguasai, karena kalau dikuasai nanti nggak imbang.
Jadi semua yang diciptakan oleh Allah pada diri kita ini, di dalam diri kita ada unsur yang membawa kita ke kiri, ada unsur yang membawa ke kanan. Tapi kalau diletakkan berarti dia ahsanu takwim, imbang semuanya potensinya. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semuanya dibalance sama Allah, imbang, tidak belat ke kiri, tidak belat ke kanan. Nanti tinggal diserahkan kepada kita memanagenya. Tapi Allah menciptakan kita dalam keadaan yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Sesungguhnya begini ya, ada orang yang menyatakan ahsanu takwim itu makhluk yang paling terbaik. Sebenarnya begini, sebenarnya semua ciptaan Allah itu terbaik. Gak ada yang terbaik. Kupu-kupu itu ciptaan Allah yang paling terbaik sebagai kupu-kupu. Ya. Sekarang saya tanya, bebek sama ayam bagusan mana? Ya sama-sama bagus. Ayam bagus sebagai ayam, bebek bagus sebagai bebek. Nah gitu toh. Kalau ayam bisa berpikir seperti manusia, serepot sampean. Tidak akan pernah makan ayam goreng. Ya. Dia mau makan, tolonglah kasihani saya lah. Saya tidak tega kita. Maka nggak akan ada ayam goreng. Kenapa ayam tidak dikasih otak? Karena itulah yang paling baik untuk ayam. Dan untuk baik buat kita. Karena itu dalam Al-Quran, Inna khalaqna, Allah menciptakan kulla syai', segala sesuatu, biqadar. Ya. Dengan kadar. Dan Allah itu kalau menciptakan sudah yang paling perfect. Anda kalau mikirin satu daun, Masya Allah itu kalau Anda pikirin, perfect simetrinya, klorofilnya berapa, matanya berapa di situ, semuanya perfect, sempurna. Anda mikirin apa aja lah. Bulunya hewan, sampai pikir satu, sampai satu sel yang masing-masing di, Masya Allah, kenapa cacing tidak dikasih mata? Kata Al-Jahid, ya. Dulu orang itu orang Islam zaman dahulu itu, kalau dia belajar ilmu apapun, tujuannya adalah untuk bertasbih kepada Allah, untuk makin mendekat kepada Allah. Ada ulama Islam besar, namanya Al-Jahid, menulis kitab namanya Al-Hayawan, tentang hewan-hewan. Tapi dia jelasin, saya nulis kitab itu untuk tujuan apa? Makin mendekati Allah. Karena itu misalnya, dia mempertanyakan misalnya salah satunya, kenapa Allah tidak ngasih mata kepada misalnya hewan-hewan yang ada dalam tanah seperti cacing. Tidak kelilipan. Gitu. Dia ada di bawah, makanya dia punya cara yang lain. Karena itulah sempurnanya. Justru kalau dikasih mata, tidak sempurna berarti dia. Ya, tidak sempurna. Semuanya sudah diciptakan menarik ya. Ayam matanya sebelah sini. Nopo sampean kok ndak di sini? Repot maca Quran nih, iya dah. Ngene laannya. Bismillah, repotnya. Jadi maksudnya adalah semua makhluk itu jangan pernah begitu. Oh berarti makhluk yang paling sempurna itu dalam hal penciptaan saya. Kalau hewan itu kurang, enggak. Bukan begitu maksudnya. Ya, masing-masing ciptaan Allah itu sempurna. Karena Allah itu adalah Al-Khaliq. Tidak ada catatnya. Kita kalau bikin sesuatu mesti tidak sempurna, ya tak? Bikin nasi goreng kurang asin lah, kurang manis lah, kurang macam-macam, makanya kurangi terus. Ya, kurang akeh misalnya. Mesti kurang terus, mesti kurang terus. Tidak pernah sempurna kita ini. Pertanyaan saya, kenapa kok tidak bisa sempurna manusia? Karena agar Anda berinovasi. Allah menciptakan begitu. Karena biar hidup ini bergerak terus. Lalu wis sempurna mateng wis sudah ndak ada. Sampean bikin nasi goreng langsung sempurna. Ndak payu semua orang nasi goreng. Karena itu dibikin terus, orang menciptakan lagi, menciptakan lagi, menciptakan lagi. Karena itu sampean lihat benda itu terus makin baik, makin baik, makin baik ke arah yang paling ideal. Di surga nggak ada, semua ideal nanti di surga. Kayak itu makanan ndak punya, ndak ada WC, habis makan ndak ada yang dibuang, semuanya diserap oleh tubuh, balik lagi, cuman jadi keringat-keringatnya pun harum. Ya apa iso nggawe makanan kayak begitu? Sampai mati ndak bisa kita bikin makanan kayak begitu itu. Nanti tunggu saja di akhirat. Ya. Makan berapapun tidak akan gemuk, tenang aja. Ya. Makanlah sepuas-puasnya di sana. Tidak ada obesitas di surga. Ya. Enggak ada, tenang aja. Anda tidak perlu nge-gym ya, untuk bakar lemak, enggak ada di sana. Ya. Itu yang menarik. Ya. Jadi prinsipnya dulu ahsanu takwim bukan gitu maksudnya. Sekarang karena itu ada dari mana misalnya kita melihat diri kita ini sempurna dalam hal penciptaan. Kalau Anda pikirkan, simetris bentuknya, semuanya kalau Anda pikirkan, kenapa gigi saya tidak bisa panjang ya kayak kuku?
ruwet sampai naik panjang, ya tak? Lah gaji terus itu, ya 3 bulan digergaji, semua sempurna oleh ciptain oleh Allah. Itu yang sebenarnya ahsanu taqwim. Dan terlebih lagi yang sempurna itu yang berdiri tegaknya itu. Kita ini makhluk yang berdiri tegak secara sempurna. Ya, namanya ahsanu taqwim, ahsanu taqwim. Tapi kelebihan kita yang paling lebih dibanding makhluk yang lain adalah kita dianugerahi akal. Saya menyebutnya sebagai customize untuk memudahnya. Anda kalau beli HP jadul bisa dirubah-rubah? Nggak bisa. Ya, beli HP jadul yang dulu itu loh, yang cuma ada nomor, sampai ngerubah. Saya warnanya nggak mau yang hitam gini, mau yang berwarna, nggak bisa. Wong itu cuma bisa untuk nelpon. Ya toh? HP jadul itu namanya default. Anda kalau beli sesuatu yang nggak bisa Anda rubah, mesti murah. Lah dalam bahasa Inggris namanya default. Ya, barangnya sudah default. Nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dikreasi. Tapi kalau Anda beli smartphone, wah, Anda bisa rubah, wallpapernya dirubah lah. Ya, waduh, ngasih macam-macam, anak-anak beda-beda. Namanya customize. You bisa mengcustom sendiri. Semua yang di-custom berarti lebih baik. Anda kalau beli rumah tipe SSS nggak bisa ngapa-ngapain. Harus sudah diterima, ya segitu ukurannya, temboknya ya begitu. Minsa, ya mboten saged Pak, memang harganya segitu. Tapi kalau Anda beli rumah yang mahal, Anda bahkan ditawari, mau warnanya apa Pak? Tekelnya yang mana? Diberitahu kenapa? Customize. Semua selain manusia itu default. Manusia customize. Malaikat default, la ya'sunallah. Ya, dia tidak bisa bermaksiat kepada Allah dan dia melaksanakan wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia melaksanakan apa yang diperintahkan, default. Air turun ke bawah, api membakar. Selamanya begitu. Padi kalau sudah ini merunduk, tidak ada padi mentang-mentang saya tidak mau merunduk lah, gini aja tidak ada. Semuanya default semuanya. Hebat. Karena itu mereka bertasbih kepada Allah SWT semuanya. Kenapa? Karena dia mengikuti semua defaultnya itu. Satu-satunya yang diberikan kebebasan adalah kita. Kenapa? Karena kita ini smartphone yang mahal. Ya, karena kita dikasih otak oleh Allah. Kalau ini kan karena kita ini istimewa. Kalau sampean mau yang Nokia jadul, ya, yang Nokia jadul yang hanya untuk nelpon aja, tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Ya, maka ya begitu aja. Tapi kalau Anda yang smartphone, bisa macam-macam. Kita ini dikasih akal oleh Allah SWT. Dikasih roh, dikasih akal, dan itu kombinasinya seimbang. Ahsanu taqwim. Ya. Untuk apa maksudnya? Untuk membedakan dengan yang lain. Sehingga kalau yang default itu bisa taat kepada Allah, itu keren enggak? Keren lah. Tapi kalau Anda yang customize, terus bisa taat, mesti taatnya lebih hebat. Kenapa? Karena taatnya adalah hasil customize. Hasil ikhtiar Anda. Hasil pilihan Anda untuk taat. Ya. Kalau Anda diprogram, KB saya perintahkan semuanya. Cintai Pak Yahya. Tapi diperintah itu. Ya keren, tapi kan ya rada biasa dah. Tapi kalau ada orang yang tidak diperintah, terus datang ke saya, Pak, saya mencintaimu. Wah, saya keren ini. Dono sing ngongkon sampean? Kada Pak. Kenapa? Karena wah misalnya ya, saya senang. Kenapa? Karena customize. Oke. Kita ini manusia begitu. Kita ini dihormati oleh Allah. Dihargai. Walaqad karramna bani Adam. Kita dimuliakan oleh Allah sebagai anak cucunya Adam. Dikasih sesuatu yang paling berharga, dikasih akal, dikasih ruh, yang mestinya dengan semua peralatan itu, kita ini harus menjadi yang paling terbaik dari makhluknya Allah SWT. Dalam hal apa? Dalam ketaatan kepada Allah, dalam memaksimalkan potensi. Mereka tidak bisa memaksimalkan, sudah mentok, karena default. Ya dah. Kita karena tidak default, maka bisa posisi paling atas, bisa posisi paling rendah. Itu akibatnya kalau default. Anda kalau anak yang pinter, beli komputer, komputermu bisa dimaksimalkan sembarang kalir, ya tak? Tapi yang tidak bisa ya cuman ngetik saja bisanya. Cuman Word, paling banter lagi Excel. Word, Excel, gitu aja. Tapi tanya sama yang pinter, macam-macam dia. Buat desain lah, buat inilah, buat chattingan lah, macam-macam. Ternyata banyak ya gunanya komputer ya, banyak. Lah sampean cuman ngetik dok, ngetiknya pun ini cuman biasa aja udah.
Kenapa? Karena kita tidak maksimalkan secara maksimal. Sama beli HP lah. HP-nya iPhone 11 misalnya ya. Wah, tapi isinya cuma gitu, WA, wes itu tok, teleponnya jarang. Apa, eman pulsane misalnya. HP-nya keren, cuman ya WA saja udah. Ya dah. Padahal isinya banyak Anda bisa gunain. Oh, ternyata Anda bisa nyetel televisi dari HP misalnya. Oh, bisa ternyata ya. Nyetel YouTube sini keluarnya di HP. Oh, orang loh, iso Mas. Iso, HP keren. Ngono ya. Kan begitu maksudnya. Jadi dia bisa banyak dimaksimalkan. Itu namanya ahsanut taqwim dalam bahasa yang lebih mudah. Ya. Jadi kita ini sebenarnya punya potensi yang kalau jenengan maksimalkan, you bisa menjadi kayak tadi itu. At-tin, az-zaitun, turisin, hadal baladul amin. You bisa seperti Nuh, seperti Ibrahim, seperti Isa, seperti Musa, seperti Muhammad alaihimussalam. Ya, Masya Allah, bisa begitu kita ini. Tinggal pikirkan, saya ini lebih dekat ke siapa ya? Nuh, Ibrahim, Isa. Yang jomblo-jomblo pasti Isa lah ya, misalnya. Musa atau yang seterusnya. Itu contoh konkret orang yang maximizing their potential. Kalau dia memaksimalkan potensinya, jadi kayak begitu. Itu maksudnya Allah SWT. Karena itu menarik, potensinya dimaksimalkan. Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i yang paling bodoh. Imam Syafi'i itu guru yang super sabar. Mengajar 40 kali diulang. Ini faham? Belum Ustadz. Oke, kita ulang. Faham? Dereng Ustadz. Oke, kita ulang. 40 kali. Bayangin. Habis 40, Rabi' bin Sulaiman tidak faham. Malu dia. Mundur lah, izin aku. Siapa yang cerita? Imam Baihaqi dalam Tabaqat Asy-Syafi'i. Keluar dia. Habis keluar, ini oleh Imam Syafi'i dipanggil. Rabi', sini Rabi'. Kamu nanti ke rumah ya. Kita privat berdua. Masya Allah ya. Di mana ada ustadz kayak begitu sekarang itu? Privat berdua. Diajarin. Nanti jadi apa Rabi' bin Sulaiman ini? Jadi salah seorang syekh besar dalam madhab Syafi'i. Jadi syekh juga. Jadi orang alim banget. Meskipun dulu adalah orang paling bodoh. Kenapa? Ngertine WA tok awale. Ternyata bisa macem-macem. Nyata. Aplikasi semua bisa dimasukkan. Oh iso gitu tiba Masya Allah kayak begitu. Sama lah, kita ini kayak begitu. Allah menceritakan, makanya Allah bersumpah dengan itu. Makanya buahnya dipilih oleh Allah. Hanya untuk nunjukin kamu lihat itu. Tin, zaitun, kalau diperas jadi minyak. Dia memberikan cahaya. Cahaya itu memberikan penerangan. Fig, itu nutrisi paling baik untuk otakmu. Dan kamu bisa berpikir dengan baik. Tidak ada buah yang kerennya seperti fig. Diambil sebagai contoh biar kamu mikir. Lihat Tursina, gunung tempat Nabi Musa. Manusia, tapi bisa bercakap-cakap dengan Allah. Wahadal baladil amin. Muhammad SAW. Manusia paripurna yang bisa mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya iman. Bisa semuanya itu. Kenapa? Karena aku ciptakan kalian dalam sebentuk-bentuknya ciptaan. Kata Allah SWT. Terus kalau kita ini begini aja, yuk tidak menghormati surat At-Tin. Ya tak? Awak kok ngene dok ya? Ngapa lo justru susah? Salah Quran ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya gitu toh mestinya itu. Jangan pernah merasa Anda itu memang saya ini bodoh Ustaz. No. Laqad khalaqnal insan kata Al-Qur'an. Any one of us, anybody, anyone. Bukan siapapun, bukan orang Arab, bukan orang ajam, semua makhluknya Allah. Ahsanut taqwim. Cari potensimu, itu potensinya. Imbangkan itu, kita ini ahsanut taqwim. Kita ini ahsanut taqwim. Itu maksudnya. Para ulama memang beda-beda. Ada yang menyatakan a'dalul khalqi, yang paling seimbang dalam penciptaan. Memang kita paling simetris. Semuanya, sampai kalau dibelah dua gini, persis sama kita ini. Bagian kanan, kiri, Masya Allah, kalau simetris kita ini semuanya. A'dalul khalq. Ada juga yang menafsiri ahsanu surah. Ya,
yang bentuknya paling indah. Nah, bila itu susah ya. Dulu Nabi Musa pernah ditanyain oleh Allah SWT, Musa, carilah di dunia ini apapun dari ciptaanku yang kamu merasa lebih baik dari dia. Pergi Nabi Musa kemana-mana, yang nanti dengan confident Nabi Musa menyatakan, ana khairum min, saya lebih baik dari dia, I am better than apa. Dia ngelihat anjing, dia perhatikan kayaknya menanglah saya sama anjing. Anjingnya terus tersenyum, giginya lebih putih. Kata anjingnya, giginya lebih putih dari gigiku. Saya tidak bisa lebih menyatakan saya lebih baik daripada anjing, wong gigi saya kalah. Misalnya ya, lihat burung merak, mungkin semuanya, tapi warnanya Masya Allah indahnya. Saya tidak bisa menyatakan saya lebih baik daripada burung merak. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ketemu apalah dan segala macamnya, wedus misalnya, wah apalah, macam-macam. Sampai Nabi Musa alaihissalam punya kesimpulan bahwa saya tidak ada. Saya tidak lebih baik dari siapapun, karena setiap makhlukmu memiliki keutamaan-keutamaan. Baru sempurna Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena akhlak yang menyatakan saya lebih baik dari, itu omongannya siapa dalam Al-Quran? Iblis. Ya, omongannya setan, omongannya iblis itu. Ya, kata dia, ana khalaqtahu, saya ini, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Mintin kalau itu pakai to ya, yang ini pakai ta ya. Jadi itu bedanya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim harus kita maknai ke sana. Rujukan kepada kesempurnaan manusia yang bernama Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Summa berarti apa? Kata sambung yang menunjukkan waktu lama ya. Kalau ada fa berarti kata sambung yang menunjukkan waktu pendek ya, lita'aqub fungsinya. Kalau summa, misalnya faradatnahu, wah itu cepat berarti dikasih potensi yang paling terbaik tapi kemudian dia jatuh. Enggak, kalau summa lama. Summa, orang itu awalnya perfect, dikasih semua potensi yang paling terbaik, tapi kalau dia tidak bisa memaksimalkan dengan baik, summa radadnahu. Mana yang pertama sekarang? Radda artinya apa? Radda, murtad, kembali, return, to return namanya raddat. Radda, ya radda to return, untuk kembali. Nah, kalau untuk kembali berarti kita ini disebut kembali karena kita sebelumnya berada di posisi itu. Saya dari Malang, sekarang ke Surabaya. Summa rodat, kemudian saya kembali lagi ke Malang. Kalau kita menafsiri makna yang pertama, bahwa kita kembali, berarti maknanya adalah kemudian kami kembalikan dia, siapa? Al-insan tadi, asfala, asfal itu yang paling rendah. Masuk ke dalam bahasa kita aspal. Ya, iya, cuman kan wong Jawa F itu asfal. Kamu menginjak asfal? Ya enggak lah. Ya enggak masuk akal. Apakah kamu menginjak asfal? Ya, enggak ada begitu ya. Nah, jadi kita ngomongnya aspal, bawah sebenarnya ya. Asfal lebih, yang paling bawah. Safilin, kelompok yang paling terbawah. Jadi the lowest of the low, yang paling rendah dari yang rendah. Nah, pertanyaannya adalah, apa asfala safilin itu? Ada yang menyebutkan yang paling rendah berarti neraka. Pertanyaannya, apakah kita berasal dari neraka? Enggak. Kalau itu dimaknai neraka, berarti kita berasal dari neraka, terus diciptakan di dunia, nanti kita kembali lagi ke neraka lah, gitu. Salah. Karena itu tidak bisa diterima mana itu. Nah, para ulama tafsir menafsirkan ayat summa radatnahu, kemudian dikaitkan dengan ayat Al-Quran di surat Yasin yang menyatakan bahwa nanti kita ini pelan-pelan ngapain? Makin tua, nunaqishu kata Al-Quranul Karim di surat Yasin, atau dimaknai dengan ay ardhalil umur ya, yang dimaksud dengan
Asfala safilin al-dzaril umur atau al-haram. Kalau kita ini awalnya, sekarang kita lihat kepada masa pekun, masa umur yang sudah tua, kemudian kita lemah banget. Saya tanya, awalnya manusia lemah napa mboten? Lemah, nggak eling, seperti bayi itu loh. Nggak bisa apa makan, nggak bisa, semuanya nggak bisa. Nanti kata Allah, kita yang keren ini, yang top ini, yang istimewa ini, yang sempurna semuanya ini, nanti selang beberapa waktu, 70 tahun, 80 tahun, rodadnahu, kami kembalikan lagi kamu, asfala safilin, ke posisi yang paling rendah lagi. Mangan ndak iso, njaluk dulang, putune, ya, melaku nggak iso, njaluk tuntun, anake, dan seterusnya. Mari mangan, makan, lho mbah mantun mbah, belum makan maneh, ya. Itu namanya asfala safilin, mana pertama? Makna yang pertama. Lah, nanti dikaitin kalau makna yang ini berarti orangnya sudah tidak sadar. Dia ngelakuin apa aja udah tidak tahu dia. Ya, tidak tahu dia. Lah, kalau dimaknai dengan makna yang ini, maka kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat, maksudnya adalah semua orang dengan posisinya, dengan potensinya yang sangat sempurna itu, nanti pelan-pelan dia akan masuk ke masa tua. Dan kalau dia masuk masa tua, dia mulai kehilangan semuanya. Maka kalau ada orang yang tidak punya iman, begitu di masa tua dia tidak dapat apa-apa. Ya udah, dia seperti bayi aja yang tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Oke, maksudnya tidak ada nilai pahalanya dan segala macamnya. Tapi kalau orang itu beriman, illalladzina amanu wa amilus sholihat, waktu mudanya dia rajin sholat tahajud, dia rajin apa. Nanti meskipun tua, terus dia lupa lagi nak sholat tahajud, lupa apa, tetap dinilai oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia punya iman. Karena punya iman, itu untungnya. Kalau dimaknai yang pertama, ya, yaitu dikembalikan ke masa yang sepuh, masa tua, masa pikunnya. Sekarang makna yang kedua, ahsanu taqwim. Ahsanu taqwim makna keduanya tidak kesana. Ahsanu taqwim. Asfala safilin. Asfala safilin yang kedua maknanya adalah apa? Gini, asal penciptaan kita. Dulu awalnya kita ini berasal dari dua bagian, yaitu ada ruh dan ada jasmani. Tapi waktu kita diciptakan di dunia ini, mana yang lebih dahulu? Jasmani. Ibu kita ngandung dulu, sebulan, 2 bulan, masuk ke 40, kira-kira 3 bulan berjalan, ya, 40 hari yang ketiga, Allah meniupkan ruhnya ke dalam janin yang dikandung oleh ibu, dan jadilah kita. Maka berarti yang pertama kita ini, kalau di alam dunia ini ya, kita ini pertama fisik dulu atau ruhani dulu? Fisik dulu, oke. Kemudian digandingin oleh Allah. Dan kita punya jadi potensi yang menarik itu, lahir, terus kita gunain dua potensi itu. Satu potensi yang mengarahkan ke dunia, ya, semua kenikmatan yang bersifat dunia. Dan satu yang mengarahkan kepada akhirat. Ya. Saya tidak tahu apakah Sigmund Freud itu niru ini, saya nggak tahu. Agak mirip. Kata Sigmund Freud, kita itu juga sama. Kita ini makhluk ini punya dua dorongan yang sangat kuat, kata Sigmund Freud. Satu namanya id. Id itu dari tubuh kita, dari keinginan kita. Misalnya kerjanya kata dia ngikuti prinsip kesenangan. Harus dipenuhi, impulsif sifatnya. Sakjek saknyek bahasa Belandanya. Ya. Tahu sakjek saknyek? Sakjek saknyek itu impulsif. Enggak, pokoknya kudu saiki. Jadi id itu maunya bekerjanya begitu. Dan dia enggak mau, pokoknya saya harus puas. Pokoknya saya. Itu namanya id. Dorongannya sangat kuat. Seperti saat kita lapar, saat kita haus. Sampean kalau lapar, maunya makan. Mau kayak apapun hatta bisa nyolong orang itu karena lapar. Dan termasuk juga hubungan seksual, kata Sigmund Freud. Oke. Ini bahaya kalau tidak dipenuhi. Kenapa? Karena kalau dia tidak dipenuhi, kalau dia akhirnya dia cuma ditekan saja. Nanti masuk ke alam bawah sadar kita. Dan nanti suatu saat menyembul dia keluar.
dalam bentuk macam-macam. Misalnya bentuk mimpi, keringatan nggak jelas, suka galau, tidur susah. Lah, kalau kata Sigmund Freud, kenapa? Karena dia punya keinginan yang belum terpenuhi. Hanya disimpan dalam bawah sadar. Oke, itu namanya id. Satunya namanya super ego, kalau dalam bahasanya Sigmund Freud, bapak psikoanalisa itu. Kalau yang super ego, itu semua nilai-nilai moral, kerjanya berdasarkan moral, baik buruk. Dari mana? Dari agama, dari moral. Nah, untuk mirip saya tidak tahu apakah Sigmund Freud itu sebenarnya belajar dari Islam, wallahu a'lam. Ya, karena kalau dalam Islam sama, kita punya tubuh kita kan kayak hewan. Ya, satu adalah ruhani kita yang bawa ke baik. Lah, diri kita ini tugasnya ngatur antara kepentingan jasmani dan kepentingan ruhani. Sama, di Sigmund Freud sama, ego kita itu yang membalanskan antara id sama super ego. Nanti jadi balan dia. Ya, begitu polanya dia. Lah, dalam Islam misalnya, maka tuntutan yang ruhani ini dengan tuntutan yang jasmani itu memang sengaja diletakkan oleh Allah agar kita menjadi makhluk yang sempurna, ahsanut taqwim. Kita a'dalul khalqi. Akan tetapi nanti ada manusia yang tidak peduli sama ruhnya ini. Sehingga dia dikembalikan lagi oleh Allah seperti kondisi awalnya. Karena hidupnya hanya masuk, hanya konsentrasi, hanya ngasih kesempatan dan orientasinya hanya kepada tubuhnya saja, fisiknya saja. Ruhaninya mati. Itu makna keduanya. Jadi summa radatnahu asfala safilin, dia kembali lagi. Mulianya kita itu karena ruh. Sampai perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza sawaitu, ya. Fa idza sawaitahu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kapan malaikat itu disuruh sujud? Saat dimasukin ruh. Tubuh kita ini tidak ada, ya sebenarnya tidak layak untuk dihormati. Wong kalau mati dia busuk, ya. Dan segala macamnya. Keistimewaan kita itu sungguhnya pada ruh itu. Makanya kata Al-Qur'anul Karim, ketika fanafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku, kata Allah SWT, ya, faqa'u lahu sajidin. Malaikat semuanya sujud kemudian kepada Nabi Adam alaihissalam. Kan ada ruhnya itu. Kemuliaan kita itu, karena itu yang dimaksud dengan asfala safilin adalah gara-gara kemudian manusia itu tidak peduli lagi dengan urusan ruhaninya, maka dia mundur ke belakang lagi seperti awal penciptaannya. Dia seperti makhluk yang punya hanya jasmani saja, tidak punya ruhani. Karena itu nanti perilakunya persis seperti binatang. Karena jasmani kita ini sama seperti kata Darwin itu. Ya, Darwin tidak ngerti ruhani, Darwin cuma ngomong masalah jasmani. Ya, jadi nanti kita seperti hewan. Bagaimana Al-Quran menyatakan misalnya orang yang kalau ruhaninya tidak membimbing dia bisa seperti siapa? Bal hum adall ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang kata Al-Quran. Dulu kita pernah membahas bahkan seperti qiradatan khasiin, seperti babi, bahkan seperti kalbi, seperti anjing. Ya, surat Al-Jumu'ah bahkan seperti masaluhu kamasalil himar yahmilu asfara, seperti himar, semua yang dipakai oleh Al-Qur'an. Khimar, anjing, babi, an'am, itu perumpamaan manusia yang kehilangan ruhaninya. Surat Al-Jumu'ah, orang kehilangan apa? Dia punya ilmu, tapi ilmunya tidak melambungkan dia ke akhirat. Kenapa? Karena dia mikir dunia. Ulama-ulamanya Yahudi, Quran menyebut khimar. Ulama Yahudi, mestinya dia dulu ya, namanya Bal'am bin Baura, mestinya dia ini tinggi. Kata Allah, kalau saya mau, ya, walau sya'ala rafa'nahu, maka kami angkat dia ke tempat yang setinggi-tingginya dia. Akan tetapi walakin dia ngapain? Akhlada ilal ard. Tapi dia terjerembab ke bumi ini, ke dunia ini. Karena itu famasaluhu kamasalil kalb kata Al-Quran. Perumpamaan dia seperti anjing kata Al-Quranul Karim. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Lihat, tempat yang lain lagi kata Al-Quran, dia seperti qiradatan
khasiin. Ya, seperti kera. Masya Allah. Dan yang umum, orang-orang yang masuk neraka. Kata Al-Quranul Karim, kebanyakan mereka itu punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya hati tapi dia tidak berpikir. Ulaika kal an'am wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu yaqiluna biha udhunun la yasma'una biha, punya mata la yubsiruna biha, ulaika kal an'am. Lihat, semuanya kenapa? Karena dia kemudian jatuh menjadi binatang. Kenapa? Karena cuman fisik. Yang tidak binatang itu kan ruh kita sebenarnya. Kita share sama watak kita ini. Bayangin kalau tidak ada ruh, apa sama manusia dengan ayam? Sama. Lihat ayam itu, ayam jago sama ayam betina. Pagi dia tertarik kiki minggir gini, zina dia. Pagi-pagi baru subuh zina sudah anjing itu. Ya, atau ayam itu. Lihat, orang yang tidak punya iman sama. Dia suka sama suka, ketemu di mall, makan sore, makan malam, minum khamr, sabu-sabu, masuk kamar, zina dia. Lapoda mbek wedhus, ya tah? Sama dengan ayam, sama dengan itu maksudnya. Kayak itu yang dimaksud dengan asfala safilin. Kenapa? Karena sekarang dikembalikan rodadnahu wa Al-Quran. Jadi maknanya bisa dua ya, bisa dimaknai ke usia paling sepuh kita nanti, atau bisa dimaknai orang kembali ke masa yang paling awal lagi ketika dia sudah tidak peduli dengan urusan ruhaninya. Itu yang disebut wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kamu itu jangan menjadi orang yang melupakan Allah. Nanti kamu lupakan dirimu sendiri, kata Al-Quranul Karim. Dia lupa, sopo aku. Lihat orang-orang yang kayak begitu itu, nanti dia bertanya, siapa saya ini ya? Saya ini mau kemana? Kapan? Kalau dia udah nyesel. Sampean tanya ya, sampean cari orang-orang yang sudah penuh maksiat, sudah bosan dengan semua kenikmatan dunia ini. Dia sudah minum khamr, dia sudah zina, dia sudah segala macam dia lakuin. Tapi dia tidak menemukan kebahagiaan itu. Dia cari lagi, tidak bahagia, cari lagi. Dan dia terus, gonta-ganti terus. Ganti pasangan, ganti night club, ke night club, ke night club. Dan dia in the end kosong. Terus dia cari, mau apa sebenarnya saya ini? Dia tidak tahu, dengan dirinya sendiri dia tidak tahu. Itu puncak dari kerusakan manusia. Yang kata Al-Quran, orang yang melupakan dirinya sendiri. Dia itu sejatinya sedang tidak tahu siapa dia itu, apa yang dia cari. Masya Allah ya. Quran menyatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Kamu jangan jadi orang yang melupakan Allah, sehingga nanti dia juga lupa sama dirinya sendiri. Kalau sampean pikir kok iso ya wong lupa ya, lupa. Lupa sama ruhanimu, lupa sama sholatmu, lupa sama keinginan sujudmu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan asfala safilin. Asfala safilin. Lama itu bukan singkat, tapi asfala safilin sebagai summa, kata Al-Quran. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan, ya, asfala safilin. Na'udzubillah, na'udzubillah. Karena itu kita butuh taubat. Kalau kita mengalami perubahan, kadang-kadang kita ini salah, ya. Kadang-kadang kita melakukan bersalah, tapi itulah fungsinya customize. Sampai kalau punya customize, salah, rubah lagi. Ya, bahkan kalau salah hang sekalipun, saking temen nih maksiate wis hang wis. Gak iso kena apa-apa no. Patah ini dhisik, ya toh. Di flash bisa lagi. Karena masih customize. Makanya jangan pernah kecewa. Ya, jangan pernah putus asa untuk meraih rahmatnya Allah SWT. Ya, meskipun orang kita ngelihat teman kita banyak maksiatnya hancur sudah, terus bawa dia. Selama dia masih customize, dia bisa dibenahin. Yang repot itu kalau sudah default. Kadosin jenengan pun default mboten saged sampean ahli nar. Lah iku lain sing ngabot. Tapi mboten wonten, selama dia manusia dia ahsanu taqwim. Ahsanu taqwim. Itu poinnya ya, poinnya. Jadi asfala safilin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan kehinaan manusia kalau dia tidak benar-benar melakukan hal yang terbaik,
Apa yang terjadi? Ya, siapa kemudian yang selamat? Hanya ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Siapa yang tidak akan sampai kepada derajat asfala safilin? Mereka lah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lihat ya, harus ada dua. Tidak cukup iman saja, tapi harus amal soleh, baru sampai selamat. Tidak asfala safilin. Ustadz, yang penting kan sudah Islam saya Ustadz. Enggak. Atau juga sebaliknya, yang penting kan amal soleh. Meskipun saya tidak Islam, juga salah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Harus ada iman, harus ada amal soleh. Dibuktikan imannya itu dalam bentuk amal soleh. Kalau sudah begitu, falahum, maka khususnya buat orang yang iman dan beramal soleh, ajrun, pahala. Ajrun itu konsekuensi dari amal yang kita lakukan. Nama upahnya kita. Tapi menarik, upahnya itu apa? Ghairu mamnun. Maknanya ada dua, mamnun itu. Yang pertama, maqtu. Pahala yang tidak diputus. Terus pahalanya itu. Sampai kerja, ono bayaran yang tidak diputus. Nggak ada ya. Kita gaji yang cuman dah, tidak ada. Ini gaji terus. Ghairu mamnun. Masya Allah ya. Kasih balasan terus sampai karena kita kekal di dalam surganya Allah SWT. Ditanyain, sampean kok iso gini? Iya, karena dulu saya amal soleh. Ganjarannya begini ini. Sampai kapan? Selama-lamanya. Ghairu mamnun. Masya Allah. Sampean menang undian apa? Dikasih hadiah. Tinggal di hotel berapa lama? Paling 1 hari. Paling top 3 hari. Wah, sampean menang undian apa? Dikelencerkan ke Eropa. Berapa hari? Paling 5 hari. Gak ada yang lama. Gak ada yang selama-lamanya. Ini menarik. Juara MTQ, juara musabaqah Hifdzul Quran. Kalau yang di mana? Dubai. Salah satu hadiahnya selain haji dan segala macam, keliling seluruh dunia ke negeri-negeri Islam. Nanti ke sana, itu salah satu paket dia. Cuman selama berapa? 1 tahun. Itu top itu 1 tahun ya, keliling-keliling itu. Wah, itu maksudnya itu pun hanya 1 tahun. Ini nanti ada jenis pahala yang ghairu mamnun. Sampai mikir mamnun itu masya Allah, ya oh seneng ya. Selama-lamanya. Ghairu maqtu, nggak pernah keputus. Yang kedua, mamnun dari kata manni. Ya, manni wal adha. Ya, kita ini tidak boleh kalau kita sedekah bil manni wal adha. Undat-undat bahasa kita. Ya, bil manni itu undat-undat. Ini nanti jenis pahalanya tidak iki pahala loh. Misalnya seperti kita mendapatkan bonus dari orang, terus kita diomongin terus. Dia itu dapat itu karena itu saya itu. Lah, mencek no ngoten itu, enggak senang. Ini nanti enggak. Ghairu mamnun, kata Allah SWT. Kita tidak hutang sama siapapun, tidak punya jasa pada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut-sebut lagi. Justru itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya cuma 2. Jadi yang tadi itu Allah ngasih potensi. Sekarang harus ditambahi apa? Iman. Manusia itu sudah dikasih ibaratnya, tinggal ngasih softwarenya saja. Anda itu sudah dikasih top sekarang ya, namanya ahsanu taqwim. Tinggal tambahi dia dengan iman dan amal soleh, kita bisa menjadi ahsanu taqwim. Tapi kalau kita tidak punya iman dan amal soleh, maka kita akan menjadi asfala safilin. Asfala safilin. Itu maksudnya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Saya cepatkan saja. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kalau sudah itu semuanya, sekarang kamu sudah mikir dengan dikasih otak, dikasih hati, dikasih ruh, dikasih seluruh alam semesta, belum cukup lagi. Didatangkan Nabi Muhammad, dikasih Al-Quranul Karim, alam semesta kadang-kadang dikasih ujian oleh Allah untuk mengingatkan kita kembali, bangkit lagi. Kalau dengan itu semuanya, Anda kemudian tidak sungguh-sungguh beragama, kata Allah SWT, fama yukadzibuka ba'du biddin. Masya Allah ya. Terus opo mane yang menyebabkan kamu itu loh, kok bisa mendustakan hari kebangkitan itu, mendustakan agama ini ya. Biddin, agama itu, din itu maknanya
salah satunya adalah kepatuhan kita kepada Allah. Ya, hutang kita kepada Allah SWT. Karena kita ini sesungguhnya berhutang pada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah yang nanti harus kita bayar. Karena itu disebut dengan Yaumuddin, the day of payback, hari di mana kita harus membayar. Ojo enak-enak, semua nikmat itu nanti dibayar. Karena itu harinya disebut dengan Yaumuddin. Karena itu din makna pertama adalah hutang. Ya, nanti kita harus bayar hutangnya. Waktu bayar hutang itu kan paling tidak enak-enaknya. Waktu hutang seneng. Waktu bayar hutang, waduh bengep itu dah. Karena itu orang tidak seneng dengan Yaumuddin. Kenapa? Karena itulah hari kita payback. Semua yang diberi nikmat oleh Allah nanti akan dipertanyakan. Kata Allah SWT, kalau dalam hadis, hatta ma'ul barid, sampai air dingin yang kita minum, nanti ditanya oleh Allah. Bedanya adalah kalau kita ini ahli surga, dicepetin, tidak banyak ditanyain. Ya, apa? Yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya easy. Ah, udahlah, masuk surga. Tidak lama-lama, so jenenge Muhammad, Muhammad, jelas masuk. So jenenge Abu Bakar, misalnya. Siapa? Donald, sebentar, misalnya ya. Dan tapi kalau itu bukan orang beriman, susah. Bukan yuhasabu hisaba yasira, enggak ditanyain satu-satu. Kamu malam tanggal 20 Januari 2018 ada di mana kamu? Di pub. Ngapain kamu? Sama siapa kamu? Minum apa saja kamu? Wah, detail sama itu yang dimaksudkan oleh Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW, semua orang idza su'ila, nanti kalau di yaumul hisab, begitu dia ditanyain oleh malaikat, faqad halaka, hancur deh nih. Kok sampean dicegat polisi? Sampai lewat cegat polisi ngomong apa? Aduh, kena rek. Sumpek wes. Kan gitu toh. Pokoknya nek dicegat kena. Nanti begitu. Orang-orang yang soleh dan siapa? Keluarga Nur Hayat dan segala macamnya. Kayak begitulah. Cepat dia. Cepat yuhasibu hisabai yasira. Tapi kalau yang ini ndak, Masya Allah yang ini. Yang ini beda, lama. Itu maksudnya Al-Quran. Nah sekarang dengan semua itu kenikmatan Allah sekarang menggambarin supaya bayangkannya indahnya ajaran Al-Quran ini. Dikasih contoh case-nya biar kita tidak meragukan. Kamu tidak percaya, lihat di antara buah ada buah yang istimewa. Ya, namanya tin sama zaitun. Kalau mau dirujukin kepada buah, atau kamu lihat Nabi Ibrahim sendirian dia. Tidak ada nabi, tidak ada siapapun. Dia gunain otaknya. Terus dia berpikir. Lingkungannya semuanya comberan. Dia sendiri suci, memperjuangkan tauhidnya. Ada Nuh, seluruh orang semuanya memusuhi dia. Bahkan dia dimusuhi juga oleh keluarganya sendiri. 900 tahun dia berdakwah terus. Orang datang dia tutup telinganya, ditutup mukanya. Karena malas ketemu Nuh. Tapi Nuh terus ngetuk pintu rumahnya orang satu-satu untuk diajak berdakwah, untuk diajak masuk ke dalam agamanya Allah SWT. Lihat Musa yang berjuang tertatih-tatih mulai dari Masya Allah. Lihat Isa alaihissalam. Lihat Muhammad SAW. Orang yang menggunakan iman dan amal solehnya. Potensi semua yang diberikan oleh Allah beda-beda potensinya. Ibrahim potensinya begini, Isa potensinya begini. Masya Allah, semua dikasih potensi yang berbeda. Ya, Masya Allah kalau Anda pikirkan itu. Nuh dengan potensi sabar, ya pertaniannya, ya bikin dan segala macamnya kalau Anda pikirkan. Tapi semuanya dengan dua hal, iman dan amal soleh, dia menjadi manusia yang terbaik. Tapi kalau kita hanya fokus mikirin diri kita sendiri, terus mikirin tubuh, jadinya kita ini seperti hewan. Yang penting diri saya. Seperti kata Sigmund Freud tadi itu. Ya, pleasure principle. Maunya hanya ngurusin urusan yang sifatnya kelezatan pribadi. Terus dan terus. Dan kenapa sih Islam melawan itu? Karena itu justru membuat kamu tidak bahagia. Ya, tidak bahagia. Meskipun kata Sigmund Freud justru itulah yang bahagia. Benar ya. Sigmund Freud itu kurang ajar. Kata Sigmund Freud begini. Agama itu asalnya berasal dari keinginan seksual. Aku kurang ajar toh. Jadi dulu manusia awal dulu itu dia itu tidak ada perempuan lain.
adanya cuman ibunya. Sementara dia sekarang secara seksual sudah dewasa dan dia kepingin berhubungan tapi ono bapake, ya apa kira? Akhirnya dibunuh bapaknya. Habis membunuh dia menyesal. Ya, ini belum ada hukum halal haram, namanya juga masa awal ya. Terus dia kecewa, ya apa ya? Akhirnya penyesalannya itu diwujudkan dalam bentuk simbol. Wah, enggak boleh nanti melahirkan. Dan kata Sigmund Freud itu mewujud dalam agama Nasrani, kata Sigmund Freud, kurang ajarnya ya. Jadi dia habis membunuh Yesus, dia merasa bersalah, maka disimbolkan dengan dituhankan Yesus itu. Seperti tadi bapaknya itu juga dituhankan. Makanya kata dia terus dituhankan dan dikuatkan maknanya dengan cara apa? Kalau misa makan daging dan darahnya Yesus. Kalau jenengan lihat orang Katolik menarik kadang gini terus dikasih biskuit kecil, habis itu minum wine dia sedikit. Kalau kita sudah minum itu seperti orang yang sudah minum meyakini darah dan dagingnya Yesus di tiang salib. Ya. Jadi kayak begitu keyakinannya. 5 menit lagi. Ya. Keyakinannya. Lah, kata dia, ngapain kita begitu itu? Ya wong salah bukan dia. Yang salah bukan kamu, salahnya mbah-mbahmu. Udahlah, buang aja itu. Makanya kata Sigmund Freud, kalau orang mau sehat, buang agama. Nanti kamu jadi sehat. Penuhi idmu. Kalau idmu punya keinginan, ya penuhi. Lihat definisinya Sigmund Freud tentang agama. Agama kata Sigmund Freud itu menarik. The universal obsessional neurosis of human being. Penyakit jiwa yang sifatnya kolektif karena kita punya keinginan yang tidak bisa dipenuhi. Dan itu terjadi pada seluruh manusia. Nah, kurang ajar ya. Masya Allah. Kita tidak. Islam tidak mengajak kita begitu. Kalau Anda ingin bahagia. Kenapa Sigmund Freud begitu? Karena dia nggak tahu ada dimensi spiritual pada diri kita. Dia hanya mikir kita ini makhluk tubuh. Sementara moral, logika, agama, nilai itu sesuatu yang berada di luar kita, yang dimasukkan. Ngapain orang luar ngurusin kebahagiaan kita? Ngapain orang lain ngurusin kebahagiaan kita? Lah di Islam enggak. Kita ini makhluk yang terdiri dari 2. Justru tubuh kita ini akan mati dipendam ke dalam tanah. Ruhani kita yang baik. Karena itu kata Al-Quran, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Kalau kamu sudah punya modal dengan semuanya itu, apa sih lagi yang menyebabkan kamu itu kok mendustakan yaumiddin? Allah kemudian mengakhiri dengan kalimat yang menarik, "Alaihissallahu bi ahkamil hakimin." Masya Allah. Bukankah Allah? Coba kita pikir, tidak usah dijawab lagi, ini sebenarnya pernyataan retoris. Alaihissallahu, bukankah Allah seadil-adilnya hakim? Sebijaksana-bijaksananya orang yang bijaksana, zat yang maha bijaksana. Sekarang kamu mikirin, Masya Allah, iya ya kalau kita pikirin. Dikasih akal, dikasih hati, dikasih Nabi Muhammad, dikasih Quran, dikasih alam semesta, dikasih angin, dikasih semuanya itu. Kenapa saya tidak bisa menjadi orang yang soleh? Kenapa saya tidak bisa memaksimalkan? Kayak sampean mau ujian UN. Wis diajari guru, wis dikei contekane, wis dikei macem-maceme, kabeh ndak lulus. Lah nemen toh. Ya apa sih karepmu iku rek? Kira-kira begitu. Allah itu ngasih apa yang kurang dari pemberian Allah SWT atas diri kita? Dikasih tubuh yang sempurna, dikasih akal yang sempurna, dikasih ruhani yang sempurna, diciptakan semua secara balance, dikasih alam semesta yang merupakan alamatnya Allah SWT. Belum cukup, diturunkan Nabi Muhammad SAW untuk ngajarin kita, dikasih Al-Quran lagi, dan terus menerus kita ini. Terus kok bisa kamu menjadi anjing, khimar, babi, kera, hewan-hewan, asfala safilin? Memang kamu salahin musuh. Bukankah Allah sudah melakukan yang paling terbaik? Allah paling bijaksana dari yang maha bijaksana, paling adil dari yang maha adil, paling memberi keputusan yang paling terbaik. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Karena itu sunnah setelah baca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kita kemudian mengakhiri dengan kalimat subhanakallah wa bala ana dzalika minasy syahidin, atau bala wa ana dzalika minasy syahidin. Enggih Gusti, enggih kula nyekseni. Iya ya Allah, no doubt at all, saya yakin ya Allah. Iya ya Allah. Allah bertanya, bukankah aku wis adil to rek?
Aku lah wis bijak to rek. Ibaratnya ngomong nunggu ngoten asline. Cara bapak sama anak itu, aku kurang apa nyang awakmu sih? Saya ini kurang apa sama kamu? Tak kasih semuanya yang paling terbaik kepada kamu. Kamu kok bisa begitu itu loh, ya opo? Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau kita orang beriman, kita tegaskan enggak ya Allah. Bala wa ana dzalika, aku ya Allah atas hal tersebut ini. Minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi. Kenapa orang bersaksi itu? Karena kita melihat dengan clear. Seperti melihat ini gelas. Oke, saya bersaksi ini gelas. Atau kita ngerti 2 tambah 2 sama dengan 4. Masuk di otak kita 2 tambah 2 iya sama dengan 4. Kalau Anda menggunakan basor dan menggunakan basirah untuk sebuah kebenaran, namanya kita bersaksi. Kita ini mau dengan mata dan dengan pikiran. Kita semuanya ini sempurna, Allah menciptakan kita. Bener enggak? Kalau kita ini jadi terburuk, siapa yang salah? Kalau kita ini nyungsep menjadi asfal silin, kita siapa yang salah? Jangan pernah nyalain Allah. Kenapa sih ya Allah? Kenapa saya begini? Orang kadang berbuat maksiat nyalain Allah. Saya begini ini malas saya. Memang Allah tidak pernah ngabulin saya. Mending saya begini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kata Allah, bala ana dzalika minasy syahidin. Ya. Mohon maaf waktunya sudah selesai ya. Jadi kita tidak bisa memperpanjang lagi. Insya Allah di pertemuan mendatang kita mungkin ada summary lagi dari surat At-Tin sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Tapi surat At-Tin mengantarkan kepada kita untuk mengoreksi diri kita sendiri-sendiri. Ngelihat potensi yang ada di dalam diri kita dan memaksimalkan potensi itu untuk bisa setidaknya meniru makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah yang paling sempurna. At-Tin, Az-Zaitun, Turisin, dan Hadzal Baladil Amin. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kenapa? Dengan 2 modal, iman dan amal soleh. Kalau kita tidak melakukan itu, takutnya kita menjadi asfala safilin. Karena itu, mari kita husnudzon kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan Allah. Nikmat jasmani, nikmat ruhani, nikmat hidayah. Agar apa? Agar kita bisa mengimani ujung ayat ini. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Demikian, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.